Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang matematika. Nah, kita akan belajar mengenal bilangan bulat. Oke? Nah, hari ini khususnya kita akan belajar tentang penjumlahan dan juga pengurangan. Kita akan belajar tentang penjumlahan dan juga pengurangan bilangan positif dan bilangan negatif. Oke? Nah, ayo kita belajar bersama-sama. Semangat! Nah, yang pertama Ustazah akan menjelaskan tentang penjumlahan bilangan bulat positif dan juga bilangan bulat negatif. Oke? Nah, di sini Ustazah sudah memiliki garis bilangan. Kemarin kita sudah belajar tentang garis bilangan ya anak-anak. Nah, jangan lupa kalau membuat garis bilangan ya harus menggunakan penggaris. Dan jangan lupa ketika membuat garis bilangan yang di tengah ini yaitu diberi angka 0. Dan yang sebelah kanan itu adalah bilangan bulat positif. Dan yang sebelah kiri adalah bilangan bulat negatif. Nah, langsung saja Ustazah punya soal nih. Ustazah punya soal berapa ya? Ustazah punya soal 2 ditambah negatif 5. 2 ditambah negatif 5. Wah, kira-kira berapa ya hasilnya? Oke. Mari kita menggunakan garis bilangan untuk menjawab soal tersebut. Oke? Nah, kita lihat dulu. Yang pertama itu adalah bilangan positif apa negatif? Nah, yang pertama ini adalah bilangan positif. Berarti kita bergerak ke arah kanan. Nah, kita ke arah kanan terlebih dahulu. Kita mulai garis bilangannya ini, menghitungnya itu dari mulai angka 0. Oke? Kita dari angka 0 kita membuat garis terlebih dahulu seperti ini. Nah, sampai di angka 2. Ya, ini dia adalah positif ya. Oke, angka 2. Kemudian dia ditambah negatif 5. Nah, karena ini berbeda, simbolnya berbeda, yaitu dia itu positif, yang satunya negatif, maka kita bisa berbalik arah. Seperti itu. Kita bisa berbalik arah, kita hitung. Nah, ini kan negatif 5. Berarti kita mencoba kalau negatif itu kita ke arah kiri. Nah, ayo kita ke arah kiri. Kita hitung 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berhenti di mana anak-anak? Berhenti di angka negatif 3. Oke, sekarang kita bikin garisnya ke negatif 3. Dari sini, nah kita ke negatif 3. Nah, negatif 3. Salah, ini adalah negatif 5. Mohon maaf, Ustazah salah, ini adalah negatif 5. Oke, nah jadi 2 ditambah negatif 5. Kita lihat panah yang kedua ini tadi berhenti di mana anak-anak? Berhenti di negatif 3. Berarti 2 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 3. Oke. Jawabannya adalah negatif 3. Nah, seperti ini. Jawabannya negatif 3. Ini adalah jawabannya ya, negatif 3. Jadi 2 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 3. Kita lihat, ini kan positif, dia positif. Kemudian ini adalah negatif. Nah, kita lihat ini angka berapa dan berapa? Ada angka 2 dan juga angka 5. 2 dengan 5 lebih besar yang mana? Lebih besar 5. Berarti di sini nilainya angkanya itu lebih besar yang negatif
5. Goblika. Nah, di sini Ustazah punya contoh nih untuk soal yang penjumlahan. Nah, tetapi di sini Ustazah mau mencontohkan dan juga mau menjawab soal ini tidak menggunakan garis bilangan. Ini kan sudah ada jawabannya nih di sini ya. Yang pertama tadi kan kita sudah menghitung menggunakan garis bilangan. Jawabannya adalah -3. Nah, Ustazah punya cara yang cepat. Cara cepatnya seperti apa? Kita lihat nih. Angka 2 dan juga angka -5. Nah, kita kasih bulat seperti ini dulu. 2 dan 5 lebih besar mana anak-anak? Lebih besar 5. Pastinya nanti jawabannya adalah negatif. Pasti itu negatif. Kenapa? Karena kita lihat yang di sini itu angkanya cuma 2, yang di sini 5. Berarti kan lebih besar yang di sini, berarti lebih besar yang negatif ini. Berarti nanti jawabannya pasti negatif. Nah, kemudian selanjutnya seperti ini konsepnya. Ustazah punya uang 2. Kemudian Ustazah ini punya hutang 5. Nah, karena utangnya Ustazah itu 5, kemudian uang yang dimiliki Ustazah hanya 2, berarti kalau uang ini dibayarkan ke sini, berarti kurang berapa anak-anak? Ustazah itu utangnya itu yang harus dibayarkan berarti kurang berapa? Berarti kurang 3. Nah, karena di sini tadi kita sudah tahu yaitu menggunakan negatif, maka di sini tinggal dikasih jawabannya, yaitu jawabannya adalah 3. Nah, jadi 2 ditambah -5 sama dengan -3. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita cek lagi. Misalkan nomor 2 ini ada 7 ditambah -4. Sama dengan berapa? Apakah benar 3? Coba yang pertama kita buktikan nih dengan garis bilangan. Nah, yang pertama tadi kan angkanya adalah 7, berarti ada di sini 7. Kemudian yaitu dia ditambah -4. Karena negatif berarti dia berbalik arah ke arah kiri. Kita hitung 4. 1, 2, 3, 4. Berhenti di mana? Berhenti di angka 3. Berarti jawabannya adalah 3. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan konsep yang cara cepat tadi tanpa menggunakan garis bilangan? Di sini angka 7, ada angka 7, ada angka 4 di sini. Nah, 7 dengan 4 lebih besar yang mana? Lebih besar 7, berarti lebih besar yang positif daripada yang ini. Karena ini 7, ini 4. Berarti dia nanti pasti jawabannya adalah positif, bukan negatif. Kemudian di sini Ustazah punya uang. Uangnya Ustazah itu ada 7. Nah, Ustazah punya hutang nih. Hutangnya Ustazah itu adalah 4. Nah, kalau Ustazah ini bayarkan 7 dibayarkan ke hutangnya Ustazah yang 4, berarti sisa berapa? 7 dikurangi 4, 1, 2, 3, 4. Sisanya adalah 3. Jadi uang Ustazah sisa 3. Seperti itu. Jadi konsepnya adalah untuk tanda yang seperti ini, untuk jawaban itu kita lihat dari angkanya. Besar yang mana? Angka 2 dengan 5 itu. Nah, besar 5. Nah, berarti besar yang negatifnya ini, berarti jawabannya dikeluarkan ke sini adalah negatif. Tetapi ini contohnya 7 dengan 4. 7 dengan 4 itu angkanya, bukan nilainya ya. Angkanya besar mana? Besar 7. Berarti nanti itu jawabannya dikeluarkan adalah positif. Jawaban dikeluarkan adalah positif, bukan negatif. Nah, selanjutnya kita menggunakan konsep yang berhutang tadi. Seperti itu. Oke, nah ini Ustazah sekarang berpindah ke pengurangan bilangan bulat positif dan juga bilangan bulat negatif. Nah, di sini sudah ada garis bilangan. Nah, di sini Ustazah sudah punya contoh soal nih. Kita ambil ya, coba contoh soal yang pertama, yaitu 5 dikurangi -2. Berapa ini? Berapa ya? Nah, kita lihat dulu angka 5 ada di sebelah kanan apa sebelah kiri. Karena dia positif, berarti ada di kanan. Kita bikin panah dulu ke arah kanan. Dikurangi -2, hasilnya berapa? Nanti kita tuangkan di dalam garis bilangan.
Nah, tapi sebelumnya ingat ya, kalau di sini tandanya kembar seperti ini, saling berdekatan seperti ini, kembar ya, ini negatif, negatif. Nih, berarti dia berubah menjadi positif. Seperti itu. Ya, berubah menjadi positif. Kemudian kalau kita nanti di garis bilangan seperti apa berarti Ustazah, ini kan tandanya sama, ini berarti gimana? Kalau tandanya sama, kita lihat dulu kita nanti ke arah mana. Dan jangan lupa kalau tandanya sama, kita ikut dari arah yang pertama. Kalau kita yang pertama arahnya ke kanan, berarti selanjutnya itu juga ke arah kanan terus seperti itu. Coba ayo kita langsung ke garis bilangan. Nah, ini angka 5 di sini. Karena bilangan positif ada di sebelah kanan. Kita membuat garis dulu seperti ini. Nah, kita berhenti di angka 5. Ini adalah angka 5 di sini. Kemudian karena ini tadi berubah tandanya menjadi tanda seperti ini, dan juga ingat yang tadi kita diingat-ingat terus, kalau ini tandanya sama seperti ini, berarti kita arahnya juga terus ke kemana, berarti ke kanan. Ke kanan ya, kita hitung nih dari angka 5 ini, kita hitung 2, 1, 2, kita maju 2 angka. Oke, kita tulis di sini. Nah, di sini berhenti di angka sini. Itu berapa? Yaitu negatif 2 di sini. Nah, berarti jawabannya 5 dikurangi negatif 2 sama dengan berapa? Yaitu kita lihat dari panah yang kedua, yaitu berhenti di angka 7. Kita tarik garisnya dulu dari sini. Kita tarik dari sini. Nah, jawabannya adalah 7. Ini jawabannya. Ayo kita langsung ke sini, berarti 5 dikurangi negatif 2. Jangan lupa dia ini kembar di sini. Dia kembar tandanya, berarti berubah menjadi tanda seperti ini. Berarti 5 ditambah 2 sama dengan 7. Oke, 7. Nah, bagaimana dengan yang seperti ini? Ini adalah negatif 4 dikurangi 3. Negatif 4 dikurangi 3. Di sini tandanya juga sama. Tandanya adalah sama-sama seperti ini, sama-sama negatif. Nah, kemudian kita lihat lagi. 4 dengan 3 angkanya lebih besar yang mana? Lebih besar angka 4. Oke, lebih besar angka 4. Otomatis nanti jawabannya adalah negatif, karena angka 4 itu dia tandanya di sini negatif. Berarti di sini nanti jawabannya adalah negatif. Nah, kemudian di sini kita pakai yang tadi konsep berhutangnya. Gimana itu? Nah, di sini Ustazah itu punya hutang nih. Punya hutangnya itu adalah 4. Tapi Ustazah itu hutang lagi berapa? Hutangnya yaitu 3. Berarti tadi sudah hutang 4, kemudian hutang lagi 3. Berarti hutangnya bertambah apa berkurang? Kalau berhutang lagi berarti hutangnya bertambah. Jadi 4 ditambah 3 sama dengan 7. Ditulis di sini 7. Oke. Nah, jadi karena tadi Ustazah itu sudah punya hutang 4, kemudian hutang lagi 3, berarti hutangnya Ustazah bertambah. Jadinya kalau berhutang lagi yaitu tandanya negatif, yaitu negatif 7. Seperti itu anak-anak. Nah, di sini Ustazah beri catatan di sini ya. Catatan. Hutang itu dia pasti tandanya adalah negatif. Sedangkan uang yang kita punya tandanya adalah positif. Jadi yang
positif seperti ini itu adalah uang yang kita punya. Sedangkan kalau yang negatif, misalkan negatif 5, negatif 7, berarti itu adalah hutangnya kita, seperti itu. Nah, kita kasih contoh yang seperti ini. Ini adalah contoh. Contoh lagi ya, yaitu misalkan ini 2 ditambah negatif 5. Jangan lupa, berarti 2 ini adalah uang yang kita punya. Uang yang dipunya. Sedangkan negatif 5 ini adalah hutang. Jangan lupa lihat angkanya lebih besar yang mana? Untuk mengeluarkan jawaban negatif atau positif. Nah, kita lihat 2 dengan 5 lebih besar yang 5, berarti jawabannya yaitu negatif. Nah, dia punya uang 2, kemudian punya hutang 5, berarti dia bayarkan 2, berarti hutangnya itu masih berapa? Masih 3. Seperti itu. Nah, sudah seperti ini ya. Nah, sudah. Jadi ini adalah penjumlahan dan juga pengurangan bilangan bulat positif dan juga bilangan bulat negatif. Semoga bermanfaat dan semangat belajar selalu anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.